Welcome back to my channel. Bersama gue Firman Ade Putra Santoso yang selalu akan edukasi mengenai investasi dan keuangan kepada Anda. Di sini gue akan bahas gak teknis, karena menurut gue dalam investasi pun itu kita nggak cuma butuh otak. Stay tune terus di channel gue. Jangan lupa subscribe, like, dan komennya. Langsung aja kita ke topiknya. Cus. Kenapa gue membuat video ini? Karena gue masih banyak banget lihat orang ketika investasi itu ya main-main, enggak, ya udah yang penting cuan, yang penting cuan, yang penting cuan, yang penting cuan, yang penting cuan. Ya masalah gitu loh kalau kalian mau punya pemikiran seperti itu. Cuman selain tentang cuan, kalian tuh harus mikirin diri sendiri loh. Jadi gini pengalaman gue pribadi aja ya. Lu kalau mikirin cuan mulu, kalian atau kita mikirin cuan mulu ya, something bad will happen. Kita nggak tahu kapan. Apalagi kalian nggak ada yang mendampingi atau kalian nggak ada yang narik untuk lebih jadi waras. Kenapa bisa begitu? Nah, gue di sini ngejelasin pengalaman gue mengalami beberapa titik rendah lah. Dan karena itu gitu, makanya gue sharing ke kalian supaya janganlah sampai seperti ini. Jadi memang ada 4 aspek yang harus kalian keep in mind. Yang pertama itu kalian harus punya action, keinginan untuk belajar. Kalian harus punya, oke lah gue invest dah, oke lah gue buat akun dah. Harus ada ambisi untuk melakukan sesuatu, harus ada actionnya. Dan yang kedua, kalian harus punya knowledge atau kalian harus punya ilmu. Karena apapun itu, kalau nggak ada ilmunya, risiko pasti lebih tinggi. Karena kalian nggak tahu ilmunya, karena kalian nggak ngerti apa yang dipelajari. Atau kalian aja ikut-ikutan belajar dari satu sumber, kalian percaya sama satu orang doang. Itu bullshit, man. Jadi kayak lu harus cari knowledge banyak dari network lu, dari buku, dari video, dari artikel, dari jurnal, whatever it is. Yang ketiga itu emotional state, atau kita sebutnya sebagai kondisi emosi kita. Karena ketika investasi itu tuh emosi tuh bakal main. Kita kasih analogi gini, pacaran aja, pacaran ya. Kalau misalkan pacaran gak ada emosi naik turun, apa sih yang terjadi? Bosen. Atau misalkan emosinya naik terus, marah-marah terus, tensi terus, apa sih yang terjadi? Ya marah-marah doang kerjaan. Atau emosinya melo terus, sedih mulu, baik-baik doang, gak ada apa-apa, ya udah flat-flat aja. Jadi emosi itu perlu dilatih. Untuk apa sih? Sebenarnya untuk karakter kalian supaya lebih dewasa. Sama kayak investasi. Karena emosi di investasi sama emosi di pacaran itu sebenarnya kurang lebih sama. Cuman bedanya kita berhadapan dengan apa nih? Ya, kalau emosi sama pacar ya kita berhadapan sama orang. Kalau misalkan emosi investasi ya kita berhadapan dengan market, dengan pasar. Itu juga butuh waktu. Oke, dan yang terakhir yaitu tentang spiritual kalian. Itu tentang keyakinan kalian. Itu gue juga kayak anjir, baru dapet nih ternyata spiritual itu tuh sering banget dilecehkan. Padahal ketika lu udah gak punya emosi lagi untuk emosi untuk melawan market, lu udah merasa capek atau enggak lu udah mentok mau belajar apa, lu udah nggak tahu mau ngapain, yang bisa backup lu cuma spiritual lu, itu keyakinan lu, keyakinan terhadap diri sendiri dan mungkin terhadap Tuhan kalian. Gimana cara gue bangkit lagi, itu spiritual, bukan emosional lagi. Emosional udah drop pasti kalau misalkan terjadi kenapa-napa. Jadi fondasi terkuat menurut gue tuh ada di spiritual. Ketika kalian mau naik level tuh spiritualnya yakin dulu gitu. Karena kalau nggak ada keyakinan, kalian gimana mau action, gimana mau belajar, gimana emosi kalian ya udah cuek gitu. Kalian nggak akan dapat apa-apa. Karena ketika ingin mendapatkan sesuatu, kan harus ada emosi di situ. Gini deh, misalnya kalian mau cari cewek aja deh. Kalian mau dapet tuh, kalian suka kan, berarti kan ada emosi tuh. Kalian 4 itu tuh nggak bisa cuma satu doang. Kalian mau action aja, lakuin. Tapi ya kalian nggak belajar, ya ujung-ujungnya gitu-gitu juga. Kalian belajar terus knowledge aja, gue mau dalamin ini,
terus gue dalamin. Nggak ngakuin. Memang kadang ketika salah atau kalian tidak sesuai dengan ekspektasi kalian, itu memang sakit gitu loh. Rasanya itu memang gak enak. Memang dalam menghadapi market atau menghadapi siapapun itu, menghadapi pacar aja, ya jangan terlalu berlebihan, santai aja. Ini yang menariknya lagi, action, knowledge, spiritual, and emotion. Di tingkatan tertentu ini nih beda gamenya atau cara mainnya beda. Kita mau pacarin selebgram, sama mau pacarin artis Hollywood, sama satu lagi mau pacarin orang kota, orang biasa, orang kantoran, itu beda emosinya. Kan dapetin selebgram, dapetin artis Hollywood, kalian harus punya something gitu ya yang bisa bikin dia ngelirik lo, siapa lo gitu. Jadi sama kayak uang gitu. Misalkan kalian mencapai level 10 juta aja misalkan, gue yakin spiritual kalian dan emosi kalian tuh lewat di 10 juta. Aku yakin bisa punya 10 juta kok. Akhirnya bisa tuh dapat 10 juta karena nggak kekontrol, nggak ada yang narik, mikirnya cuan. Sampai tuh 20 juta akhirnya. Pas 20 juta nggak tahu kenapa tiba-tiba market jatuh. Nah itu skala 10 juta, skala 20 juta, skala 100 juta, 300, 500, 1 miliar, 10 miliar dan lain-lain. Itu beda. Knowledge-nya beda, action-nya beda, spiritualnya beda, emosinya juga beda. Nah jadi memang 4 hal itu tuh harus di-upgrade terus. Dari action kalian harus di-upgrade, knowledge kalian di-upgrade, spiritual kalian di-upgrade, dan emosional kalian di-upgrade. Upgrade naik level, dan kalian sudah bisa mengelola lah 10 juta gitu. Naikin terus. Rasanya memang gak enak ketika naikin, karena kalian harus mencoba hal-hal yang baru. Ketidaknyamanan tuh ada gitu. Ketika kalian megang 100 juta, kalian megang 50 juta, kalian megang 30 juta in cash, kalian punya different emotional state gitu. Mau kalian diinvestasi di apapun, mau di properti, mau di komoditi lah, mau di forex, mau di bitcoin, apa segala macam, kalian harus punya keyakinan, kalian harus punya aturlah emosi kalian. Jangan merasa terlalu pintar, juga jangan merasa terlalu bodoh. Jadi jangan merasa gue superior di sini. Nah jangan. Jadi memang salah satu yang harus kita pelajari ya, kita harus tetap waras lah jadi manusia gitu loh, apalagi di finance atau investment. Keempat hal itu ketika kita mau upgrade ya, kita harus pay the price. There is no free lunch, jadi nggak ada yang gratis lah. Ketika kita masuk komunitas pun juga bayar gitu. Kenapa? Karena mereka tuh menyeleksi mana orang yang mau niat belajar, ya kan. Memang ketika kita ngeluarin duit ya, kita ngeluarin duit itu, kita ada emosi di situ. Kita mau invest di kripto misalnya 100 ribu aja, kita ada emosi tuh, cuma 100 ribu gitu. Anjing, gue ngeri duit gue hilang nih, gue ngeri duit gue kenapa-napa nih, cuma 100 ribu, ya kan. Jadi rasa-rasa itu tuh, ayolah, coba lu bisa mentoleransi diri lu untuk mengambil resiko lebih tinggi, atau kalian belajar lebih tinggi gitu. Karena ketika resiko lebih tinggi, kalian nggak mau akan belajar hal-hal baru. Jadi ya jangan takut gitu. Nah jadi kayak gue misalkan mencatat ya, gue catat tuh tiap hari. Pertama-tama emosi yang gue dapet tuh, gue malas banget. Habis itu lama-lama lupa, ya gue tetap paksa. It takes time dan gak gampang. Gue gak bilang susah, tapi gak gampang juga gitu. Karena basically atau pada dasarnya itu balik ke kalian sendiri. 4 dasar itu tuh harus bukan didalemin ya. Kalian 4 hal itu tuh sebenarnya jangan terlalu dipikirin banget bahkan. Ya nikmati aja. Kalian harus punya awareness, harus punya kesadaran diri. Kayaknya gue harus belajar. Kayaknya gue gak bisa gini-gini. Gue harus ngelakuin something. Gue harus coba bisnis deh. Kayaknya gue harus ini deh. Coba aja gitu. Dan kalian gak akan nyesel deh, karena apalagi kalian yang masih muda-muda di sini, yang masih nonton muda-muda, kalian gak akan nyesel karena ketika kalian reaksinya bagus terhadap apapun yang kalian jalani, itu akan membuahkan hasil kok.
Dan satu lagi ya, yaitu pay the price. Gak ada yang gratis, there is no free lunch. Harus dibayar gitu. Jadi kalian are you willing to do that gitu, kayak misalkan kalian mau masuk komunitas cas bayar 10 juta, semua cas bayar 7 juta, mau nggak gitu. Kalau misalkan memang itu jadi gini, memang bukan nominal gede kalian masuk komunitas tiba-tiba kalian langsung jadi pintar, tidak. Itu tuh cuma gerbang. Kalau kalian tuh serius di sini, enjoy the process, kalian nggak bisa memaksa hal-hal yang memang kalian belum pantas dapatkan. Kayak gue dulu di properti ya, dulu gue gila-gilaan cari di properti, walaupun akhirnya emang nggak dapat. Tapi setelah itu gue sadar, memang gue belum saatnya gitu. Karena ada hal-hal yang harus gue cari tahu, misalkan dari pembangunannya, tukang, gimana cara surat menyurat, nah itu perlu. Jadi ketika kalian yakin, karena ada keyakinan gue di situ, ya, akhirnya berjalan aja ternyata, oh ini loh yang harus kamu pelajari. Dan itu nggak sadar, bukan nggak sadar ya, itu secara nggak sadar ternyata kalian tuh sebenarnya jalanin itu, atau kalian sebenarnya tuh on the track. Kalian harus bisa belajar juga gimana caranya ngelihat dari paling jauh, helikopter view kalau kata orang bilang. Kalian harus bisa belajar dari situ juga, karena di situ kalian bisa dapat gambaran yang cukup luas. Tapi memang harus sabar, karena namanya yang kita ngelihat dari atas gitu ya, geraknya pasti lebih pelan apapun marketnya gitu. Jadi saran dari gue, tetap ngembangin 4 value itu: action, knowledge, emotional state, spiritual. Kalian upgrade. Kalau misalkan kalian ngerasa udah gue udah bosen, misalnya gue udah nyaman gitu, ya nggak apa-apa, upgrade aja. Ya memang orang pasti itu pengen cari nyaman gitu ya sebenarnya, cuman nyaman lu seberapa gitu loh. Kalau nyaman lu cuman cukup punya, misalkan punya Mercedes ya sudah. Kalau misalkan nyaman lu mau punya Ferrari, lu harus nggak nyaman dulu gitu. Oh, satu lagi, memang journey kita itu beda dengan orang. Bisa jadi orang yang untung di saham, rugi di properti, dia nggak bakal main properti, lebih suka di saham. Gitu. Yang untung di properti, rugi di saham, dia ya pasti ketemu saham trauma juga gitu loh, karena merasa rugi. Oke, jadi itu yang bisa gue kasih ke kalian tentang 4 hal yang harus kalian ketahui selain cuannya di investasi itu ya tadi. So, gue pamit undur diri dan bye-bye.